Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast LBH Apik Sulawesi Tengah. Berani melapor itu hebat. Bersama saya Devano Moreno yang akan memandu podcast kita kali ini. Nah, sebelum itu podcast ini didukung oleh Rugas Indonesia melalui program Janji yang mana bertujuan untuk melakukan kampanye masif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan seksual atau disingkat KBGS yang berada di Sulawesi Tengah, lebih khususnya di Kota Palu. Sesuai tema kita kali ini yakni perspektif literasi dan budaya baca di masyarakat. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini telah hadir di tengah-tengah kita yakni Kak Yaumil Masri. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Nah, mungkin Kak Yaumil ceritakan sedikit keseharian Kak Yo seperti apa? Silakan, Kak. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sahabat Apik dimanapun Anda berada. Saya menyampaikan terima kasih sudah diundang hari ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa menurutku karena ketika kita membicarakan kekerasan berbasis gender itu adalah bukan hanya tanggung jawab satu kelompok saja, tapi tanggung jawab kita semua. Nah, keseharian saya itu saya lebih banyak berhubungan dengan anak-anak dan anak muda di Kota Palu. Kalau dengan anak-anak itu saya mengajar sehari-hari, kemudian juga dengan anak muda itu biasanya saya melakukan engagement kepada mereka sehingga partisipasi anak muda itu bisa lebih terdengar dan terlihat oleh pemerintah maupun orang-orang baik yang bisa membantu gerak-gerak baik yang mereka lakukan. Kemudian selain itu juga saya kalau saat ini aktif berolahraga. Selain olahraga juga saya aktif memperkaya diri untuk membangun kecerdasan kognitif yang saya punya, yang kemudian juga bisa saya tularkan kepada anak-anak dan teman-teman saya di luar sana. Dan dengan pemahaman atas apa yang saya miliki dan mereka miliki juga, tentunya itu bisa menjadi salah satu jalan untuk mengurangi kekerasan berbasis gender di masyarakat kita. Berarti Kak Yaumil keseharian ini lebih fokus ke kegiatan anak-anak, lebih memperdayakan anak-anak di mana supaya lebih berkualitas ya. Oke, terlebih lanjut terkait tema kita kali ini Kak, perspektif literasi dan budaya baca. Nah, ada pertanyaan nih Kak. Kan Kakak suka membaca. Mengapa membaca itu penting, Kak? Sebenarnya ketika kita bicara baca itu, kenapa membaca itu sebenarnya menjadi penting ya? Kalau kita lihat dari perspektif agama kan, di dalam agama Islam itu kan surat yang pertama kali diturunkan itu adalah surat Al-Alaq. Di situ ada perintah membaca di situ. Nah, itu dari perspektif agama. Tapi ketika kita kaitkan lagi dari perspektif keilmuan, membaca itu adalah sebuah langkah awal yang kita lakukan untuk memperbanyak informasi yang kita dapatkan. Kemudian informasi itu kita hubungkan satu sama lain, istilahnya synthesizing mind. Kemudian informasi yang kita hubungkan itu bisa menjadi resep bagi kita sendiri untuk menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, beradaptasi dengan masyarakat, kemudian juga memberikan dampak dan impact yang bagus. Sebenarnya bicara membaca itu mungkin orang hanya tahu bahwa baca buku selesai, padahal tidak sebenarnya. Kita membaca buku, membuka buku saja kita lihat, itu secara otomatis kita punya penambahan diksi atau kosakata, kita akan bertambah secara otomatis. Kemudian tidak sampai di situ, bacaan itu harus kita pahami. Harus kita pahami. Ketika bacaan itu kita pahami, ternyata tidak sampai di situ. Bacaannya harus kita renungkan. Ada refleksi dari apa yang kita baca. Kenapa harus refleksi? Karena refleksi itu yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran kita terhadap apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Misalkan ketika kita jalan-jalan ke kampung A, tiba-tiba ada kekerasan berbasis gender di situ.
Kalau kita sering membaca informasi kekerasan itu, tentang dampaknya, tentang pencegahannya, apa yang harus dilakukan, tentunya kita yang membaca itu tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melindungi atau untuk membantu korban kekerasan ini. Bisa dibayangkan kalau kita tidak suka membaca, jadi stok informasi kita juga berkurang. Karena stok informasi itu berkurang, dampaknya bisa sangat luar biasa. Orang bisa menghakimi dengan mudah, orang bisa termakan hoax, kemudian orang bisa melakukan bullying, orang bisa menyebarkan kebencian. Itu karena apa? Stok informasi yang mereka miliki itu sangat kurang. Makanya budaya baca itu sangat penting. Ya, berarti budaya baca ini penting ya, Kak. Tapi sekarang kita lihat di masyarakat tuh, Kak, kebanyakan di masyarakat ini kadang tidak memahami maksud dari kata ini. Nah, mungkin minat bacanya kurang. Nah, terkait minat baca ini, Kak, yang ada di wilayah kita ya, Sulawesi Tengah lebih khususnya di Kota Palu, apa faktor mungkin di wilayah kita ini minat bacanya berkurang, Kak? Kalau ngobrol faktor yang menyebabkan minat baca itu kurang, saya akan ngobrol dari perspektif Indonesia dulu. Persebaran buku di Indonesia itu sangat kurang. Tapi juga kita tidak perlu menyalahkan gitu, baik pemerintah maupun kita sendiri. Saya sebagai pegiat literasi. Karena faktor geografis tadi juga menjadi salah satu membawa pengaruh terkait persebaran buku. Terus itu Indonesia. Nah, kalau di kita, saya mau ngambil skala Sulawesi Tengah dan skala Palu. Kalau di kita tuh sebenarnya bukan tidak ada buku. Bukunya ada gitu. Tapi kan persoalan membaca ini, kita tuh tidak bisa hanya lihat dari kenapa dia tidak baca buku ya. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalnya teman-teman yang kalangan menengah ke atas, ketika mereka disuruh dipilih kerja atau baca buku, mereka otomatis akan milih kerja. Gitu. Jadi budaya baca itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya faktor ekonomi. Kemudian faktor persebaran buku yang tadi. Nah, terus juga faktor pendidikan, baik di dalam rumah maupun di sekolah. Nah, di sekolah kita itu perpustakaan itu menjadi tempat yang nomor dua bagi siswa. Karena perpustakaannya menjadi kaku, tidak kekinian. Baru mungkin buku-bukunya yang buku-bukunya juga yang tahun berapa gitu. Jadi terkait minat baca ini, faktor-faktor itu sebenarnya sangat mempengaruhi. Tetapi berkaca dari situ bahwa kabar baiknya di Sulawesi Tengah ini maupun di Palu itu sendiri, banyak sekali teman-teman pegiat literasi yang pada akhirnya mengambil langkah untuk mendirikan taman baca, kemudian mendirikan perpustakaan-perpustakaan keliling. Terus ada yang giatnya itu sampai ke daerah-daerah pelosok dan mereka membawa buku. Nah, harapannya bahwa giat-giat ini bisa digunakan atau bisa bermanfaat untuk pengurangan angka minat baca di Sulawesi Tengah, yang pada akhirnya bahwa ketika minat baca itu meningkat, artinya bahwa pola pikir masyarakat kita akan berubah seiring waktu. Tapi ketika kita ngobrol ketika kita ngobrol peningkatan minat baca itu tidak bisa dikerjakan setahun 2 tahun. Karena minat baca itu berhubungan dengan perangkat lunak. Beda dengan fasilitas. Kalau infrastruktur itu berhubungan dengan perangkat keras, jalan, pos kamling, sekolah, masjid, jembatan, itu bisa dilihat. Tapi kalau berhubungan dengan mindset, pola pikir, itu tidak bisa kita lihat setahun 2 tahun, puluhan tahun harus kita ubah. Dan itu dibutuhkan partisipasi semua pihak untuk mengambil langkah gitu. Nah, jadi kan terkait masalah pembahasan kakak tadi terkait masalah perangkat keras sudah ada nih, kita perangkat lunaknya lagi dari masyarakat sendiri dalam menambah minat bacanya. Nah, mungkin dari kakak sendiri apa saja yang telah kakak buat dalam menambah minat literasi yang ada di masyarakatnya kita sini? Baik, silakan, Kak. Kalau untuk langkah konkret itu sebenarnya saya
mengawali berkegiatan literasi ini dari tahun 2012. Oh Di ya, tahun 2012 itu 2012. saya membuat namanya gerakan 10.000 buku untuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Setelah bukunya terkumpul, kemudian dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saya aktif mengajar. Mengajar di mana nih Kak? Siapa tahu ada Iya. yang tahu. Saya itu mengajar dari rumah ke rumah ya Oh, sebenarnya sekarang. Ngajar apa Kak? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Basicnya Ya. bahasa Inggris memang saya tuh aktif mengajar. Kemudian di tahun 2018 Itu pada saat gempa Kak. saya terpilih menjadi duta baca. Ya. Di tahun 2018 itu saya terpilih jadi duta baca Sulawesi Sulawesi Tengah. Tengah. Nah, kemudian di tahun-tahun sebelumnya banyak sebenarnya hal-hal yang saya buat. Saya membuat perpustakaan untuk anak-anak, itu lebih akrab disebut Sekolah Pomore. Sekolah Mungkin Pomore ya. teman-teman juga tahu, dan sampai sekarang itu kegiatan kita berjalan dengan baik sekali. Nah, kemudian ketika saya terpilih jadi duta baca Sulawesi Tengah waktu itu sebelum gempa, saya membuat perpustakaan 2 di Palu sama di Sigi. Itu Kalau di Palu di mana nih? kalau di Palu di Taweli, kalau di Taweli. Sigi di Wisolo. Waktu itu ada teman yang membantu pendanaan, dan pada akhirnya kita membuat perpustakaan di Palu, di Taweli, sama di Wisolo ini. Nah, terus untuk sekarang itu karena ada tim yang bergerak di beberapa wilayah ini, di wilayah yang tadi, saya aktif melakukan advokasi terkait minat baca, baik itu di pemerintah, kemudian dengan teman-temanku sendiri juga, dan di platform yang saya punya. Kalau teman-temanku biasa sering lihat itu, saya sering bikin story di Instagram tentang minat baca atau tentang buku apa yang saya baca gitu. Nah, kemudian juga saya sekarang itu lagi aktif membaca nyaring. Bahasa nyaringnya. Iya, lagi aktif membaca nyaring dan membaca dalam hati. Karena sebenarnya itu ada 2. Kalau membaca nyaring itu fungsinya untuk memperbaiki kita punya pengucapan. Membaca nyaring. Supaya tidak belibet ya, benar. Kak? Ya. Kalau membaca dalam hati itu berfungsi untuk memperdalam pemahaman. Iya. Dan kentara sekali ketika orang yang suka membaca dan orang yang tidak suka membaca. Kadang-kadang ada belibet lah, ngobrolnya ada gitu ya. Kadang-kadang dan itu sebenarnya salah satu keuntungan yang kita punya ketika kita suka membaca. Selain kaya akan informasi, stok kosakata banyak, pemahaman kita menjadi luas, dan yang paling penting adalah kita tuh mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Karena stok informasi kita banyak tadi. Itu sih yang saya lakukan selama ini. Dan juga kalau kita kan tidak pandai atau tidak suka membaca, kadang kita berbicara, kadang kalau ibaratkan tuh Kak, tong kosong nyaringnya bunyinya, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan tidak sesuai data. Kalau kita membaca, kita sesuai dengan analisa, kita sampaikan pasti ada sesuai dengan analisanya. Oke. Baik, selanjutnya di sini Kak, tadi saya tertarik dengan Sekolah Pomore Kak, dan itu Kakak sebagai foundernya di Sekolah Pomore, dan bersama anak-anak kalau nggak salah Kak ya. Mungkin kegiatan di sana mungkin diceritakan sedikit Kak bersama anak-anak. Kalau Sekolah Pomore itu sebenarnya pendidikan alternatif ya. Pendidikan alternatif ini dimaksudkan kami mencoba memberikan pengalaman baru belajar kepada anak-anak. Belajarnya apa? Belajar hal-hal yang tidak dipelajari di sekolah formal. Misalkan main teater, terus bikin kebun, menggambar, menanam mangrove, dan hal itu sebenarnya menjadi penting diberikan kepada anak-anak, menjadi penting untuk diketahui oleh anak-anak, karena pelajaran-pelajaran yang kita berikan itu akan menunjang kemampuan dan skill mereka untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman ke depannya. Karena anak-anak itu kalau sekarang kita tuh hidup susah, kata orang terus kok bencana, terus COVID, panas matahari lagi. Kalau sekarang hidupnya kita tuh susah, baru tidak punya skill kedepannya itu anak-anak akan lebih susah sebenarnya, karena pertambahan penduduk akan
banyak, kemudian tingkat kriminalitas juga otomatis akan bertambah. Meningkat, ya. Kemudian pengangguran juga akan banyak ya, karena kriminalitas akan banyak. Tentunya untuk mengurangi itu anak-anak ini harus dibekali dengan skill yang nantinya akan mereka butuhkan. Ya, benar. Itu bukan hanya skill untuk diri mereka sendiri, tapi skill untuk bagaimana beradaptasi di masyarakat yang sangat ketat dengan persaingan ini. Ya, baik Kak, terkait masalah tadi ini, Kakak kegiatan-kegiatan di Sekolah Pomore mengembangkan skillnya anak-anak. Nah, di situ berarti lebih ke pendidikan non formal ya, Kak. Tapi untuk anaknya memang mereka sekolah. Anak-anak itu sekolah pagi. Pagi. Terus kegiatan kita itu sore hari dari jam 3 sampai dengan jam 5. Jam 5 ya. Nah, kami itu berkegiatan kalau di Pantai Barat itu tiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Kalau di Palu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena resource-nya di Palu itu lebih banyak sih gitu. Ya, terkait minat baca, Kak. Mungkin buku apa terakhir Kakak baca? Oh, wow. Ya. Saya itu terakhir membaca bukunya Andrea Hirata ya, yang berjudul Sirkus Pohon. Sirkus Pohon ya. Itu buku yang terakhir saya baca. Tapi sebelum-sebelumnya juga saya banyak baca buku-buku lain seperti genrenya self development, kemudian tentang kecerdasan buatan, kemudian tentang fisika juga saya sering baca, matematika tapi nggak terlalu gimana-gimana ya, gitu. Yang jelasnya saya itu membaca setiap hari. Setiap hari, luar biasa. Nah, kebetulan nih Kak Rutger juga punya buku nih. Nah, ini buku Saku, Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Nah. Ini buku ada di media cetak dan media elektronik. Nah, bila ada yang ingin mengunduhnya, ada di website Rutger Indonesia. Nah, luar biasa sekali ya ini buku. Buku ini menjelaskan terkait masalah tindak kekerasan berbasis gender dan seksual. Nah, di sini ada semua dalamnya sih. Yang berminat silakan hubungi website Rutger Indonesia. Ya, baik, menurutku ini dengan adanya buku ini, buku Saku Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini akan membantu banyak orang untuk berani melakukan tindakan dia berani melapor. Ya, benar. Karena di sini akan dijelaskan, dijelaskan semuanya nih, bagaimana mencegah kekerasan seksual gitu dan proses pencegahannya. Dan menurutku selain berbicara tentang proses pencegahan kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender itu, kita juga orang yang pernah mengalami hal itu harus berani untuk melapor. Gitu. Karena sebenarnya ketika kita punya keberanian untuk melapor, sebenarnya kita tidak sedang berjuang untuk diri kita sendiri, tapi kita tuh sedang berjuang untuk membuat orang-orang di luar sana yang pernah mengalami kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender itu untuk berani melapor. Gitu. Bahwa ternyata ketika saya melapor itu ada hukum yang akan membuat efek jera kepada pelaku gitu loh. Dan ternyata ada orang-orang yang bisa bantu, ada layanan-layanan yang bisa diakses gitu. Nah, so bagi teman-teman sahabat Apik yang ingin mengakses ini nanti akan di-spill-kan website-nya ya. Rutger Indonesia. Tentunya ini juga menjadi sangat bagus untuk disebarluaskan tentang buku ini karena orang-orang akan baca, akan tahu dan harapannya bahwa dengan adanya buku Saku ini bisa mengurangi tindak kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender di kalangan kita atau di kalangan masyarakat kita sendiri. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, kan Kakak suka membaca nih, mungkin spill dong terkait tips-tips apa sehingga kita bisa bagi pembaca pemula. Untuk pembaca pemula, teman-teman sahabat Apik dimanapun berada, tipsnya adalah baca buku yang paling Anda suka. Itu terserah
biasa kan orang itu kalau biasanya pembaca pemula, dia itu kalau lihat buku tebal Ya, dengan betul. Pasti. ketebalan hurufnya Times New Roman 12 ya. Biasa tuh matanya langsung sakit ya, atau kepalanya tiba-tiba langsung oh no. Betul, Makanya betul. menjadi penting untuk membaca buku yang paling kita suka. Terus yang kedua, kalau tidak bisa baca buku yang hurufnya kecil, mungkin bisa baca buku bergambar. Ya, ensiklopedia. Oh iya, ensiklopedia. Nah, terus yang ketiga adalah munculkan rasa ingin tahu tentang informasi apa yang ingin kita ketahui. Tapi sebelum memunculkan rasa ingin tahu itu, kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan. Oh iya, Karena kan betul. informasi banyak, saya sudah jelaskan tadi di awal, informasi banyak dan kita harus tahu apa yang kita butuhkan. Terus kalau ketiganya nggak bisa, paksa teman-teman. Paksanya seperti apa nih, Kak? Harus Dipaksanya adalah mungkin kita harus bikin jadwal setiap hari. jadwal, ya. Bikin jadwal setiap hari untuk baca buku ini, baca buku ini, baca buku ini. Karena kalau tidak ya itu tadi, kita sendiri yang akan merasa minder dengan stok informasi yang kita miliki itu sangat berkurang. Ya. Tapi ketika ketemu dengan orang yang banyak sekali informasi yang dia tahu, mungkin dia tidak akan bilang kalau dia minder atau tidak pede, tapi bahasa tubuh itu tidak bisa dibohongi. Bener, betul. Itu sih dari Oke, saya. baik, sahabat Apik, seperti ini tipsnya dan Bismillah kita bisa lakukan bersama. Nah, saya juga sebagai pembaca pemula sih, Kak. Saya mulai minat-minat baca sekarang ini mulai aktif dan suka kadang baca bukunya dari Novel Terelie. Oh, wow, Ya, itu oke. keren sih. Dari awal sih. Mas Oke. Darwis. Iya. Still nama. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup, ya ada sedikit closing statement dari Kak Yo. Oh wow. Ya terkait sahabat Apik dimanapun Anda berada. Teman-teman Silakan, Kak. sahabat Apik dimanapun kalian berada, di tengah ketidakpastian kita hidup saat ini, menjadi penting sekali untuk membangun kesadaran universal. Dan kesadaran universal itu harus kita bangun dari diri kita dulu. Benar. Nah, untuk membangun itu, salah satu caranya adalah kita banyak membaca dan banyak melakukan perenungan-perenungan. Kenapa sih kita harus hidup di dunia? Ya. Apa sih yang akan kita tinggalkan? Legacy apa yang kita tinggalkan ketika kita tidak di sini lagi? Harapannya bahwa dengan kesadaran universal itu bisa tercipta, kita bisa membawa dampak baik bagi seluruh manusia dan segala yang tinggal di bumi ini. Itu sih. Ya, dari baik. saya. Luar biasa. Berarti fungsinya harus banyak membaca ya, Kak. Mungkin itu saja dari sesi kita kali ini. Tetap di podcast CLB Apik Solo Setengah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share video-video terbaru kami biar pengetahuan sahabat Apik dimanapun Anda berada lebih bertambah. Terima kasih Kak Yomil atas terima kesempatannya kasih. kali ini. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.